Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Target Tumbal Siluman Ular. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama N Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Saat itu Hani menikah dengan seorang temannya di waktu kuliahnya dulu. Setelah lulus kuliah, Benny mempersunting Hani. Namun setelah menikah dengan Benny, Hani tidak diperbolehkan oleh Benny untuk bekerja. Oh ya, untuk pengingat kita semua ya teman-teman, kalau nama tempat sudah kami samarkan untuk privasi dan juga keamanan bersama serta kenyamanan bersama. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Padahal sebenarnya Hani walaupun sudah menikah ingin tetap berkarir. Setelah menikah, Hani diboyong oleh Benny, suaminya itu, ke rumah orang tuanya Benny. Ya, Hani ditinggal bersama mertuanya di rumah yang mewah dan besar berlantai 2. Ketika awal-awal menikah, Hani menempati rumah mertuanya itu, dia merasa sangat aneh. Karena semua orang yang ada di rumah itu atau ditinggal di rumah Bu Warni itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam jika masuk ke dalam rumah. Tidak boleh melaksanakan ibadah dan tidak boleh membaca doa-doa apapun. Membaca Al-Quran juga tidak boleh, aneh sekali. Padahal semuanya muslim, sebenarnya Hani merasa risih dan tidak tenang tinggal di sana. Tapi mau bagaimana lagi, Hani harus ikut dan nurut suaminya. Hani kalau mau melaksanakan ibadah sholat selalu pergi ke musola atau masjid terdekat rumah mertuanya. Karena sempat ketahuan Hani tinggal di rumahnya saat wudhu akan melakukan sholat. Ketahuan oleh ibunya Benny, dan Hani dibentang habis-habisan karena mau melaksanakan sholat itu. Itu posisinya dulu saat Hani baru pertama kali pindah ke rumah mertuanya itu. Setiap hari Hani yang melakukan semua pekerjaan rumah mertuanya. Karena semenjak Hani tinggal di rumah mertuanya, pembantunya itu dipecat dari rumahnya. Dan Hani sekarang yang menggantikan semua tugas pembantunya itu. Sedangkan suaminya itu sibuk bekerja. Benny bekerja di perkantoran. Benny menjabat sebagai seorang manajer. Mulai berangkat dari pagi hingga petang setiap harinya, dan jarang sekali di rumah. Di rumahnya hanya malam hari untuk istirahat tidur. Mertuanya Bu Warni itu sangat galak dan cerewet sekali kepada Hani. Karena kesalahan sedikit saja langsung dimarahi dan diceramahi habis-habisan. Pernah Hani akan menyapu ke dalam kamar yang ada di lantai 2. Kamar itu selalu tertutup. Hani berusaha membuka pintu itu untuk membersihkan, namun tiba-tiba saja mertuanya itu datang mengagetkan Hani. "Beh, mau apa kamu?" tanya Bu Warni. "Mau nyapu, Bu. Itu kan kamarnya nggak pernah dibersihkan, pasti debunya banyak." "Jangan coba-coba ya, kamu masuk ke dalam kamar itu. Kalau kamu sampai masuk ke dalam kamar itu, tanggung sendiri akibatnya," kata Bu Warni. "Memangnya ada apa, Bu, dengan kamar ini?" tanya Hani. "Sudah, tidak usah banyak tanya. Ikuti saja apa yang Ibu katakan," tegas Bu Warni. Iya Bu, iya Bu," jawab Hani dengan menunduk ketakutan. Karena dipelototin oleh kedua mata mertuanya itu pun ya yang sangat tajam. "Sudah, sana beres-beres ke tempat lain saja," ucap mertuanya. Akhirnya Hani meninggalkan depan kamar tertutup itu dan membersihkan ke ruangan yang lainnya. Waktu itu Hani sempat melamun saat memasak karena dia masih memikirkan kamar yang tertutup itu. Namun tempe yang digorengnya itu tiba-tiba saja hangus, akan tetapi Hani belum sadar kalau tempenya itu gosong. Terciumlah aroma tempe yang kosong itu sampai ke kamarnya Ibu Warni. Bu Warni pun datang menghampiri ke dapur. Dia memarahi Hani habis-habisan. "Ya Allah, Hani, kamu itu masak tapi malah melamun," teriak Bu Warni. Sontak saja Hani pun terperanjat kaget. Iya Bu, kenapa Bu?"
Kenapa? Tuh lihat temennya kosong, ucap Bu Warni. Astagfirullah, aku lupa Bu. Makanya kalau masak itu jangan melamun. Mikirin apa sih kamu? Jadi buang-buang makanan kan itu? Siapa yang mau makan kalau sudah kosong seperti itu coba? Cecar mertuanya. Iya Bu, maaf aku salah Bu, ucapnya. Gampang sekali kamu minta maaf. Sebagai gantinya, nanti kamu belikan ibu makanan di luar pakai uang kamu, ucap ibunya. Mertuanya ini pun, walaupun kaya raya, namun pelitnya minta ampun. Singkat ceritanya, suatu malam Hani terbangun dari tidurnya. Karena ingin buang air kecil, Hani pun dengan perlahan-lahan jalan kaki menuju ke toilet yang ada di dekat tangga. Tiba-tiba setelah selesai dari toilet itu, Hani mendengar ada suara orang yang berbicara, seperti dari lantai atas. Hani pun penasaran. Dia melihat kamar yang tertutup itu terbuka sedikit, dan kemudian terlihat dari lantai bawah karena kamarnya itu tepat berhadapan dengan tangga. Dari kamar itu terlihat keluar kepulan asap yang menyeruak ke hidung Hani, seperti bau kemenyan. Saat Hani mulai melangkahkan kakinya mau naik ke tangga, seketika terdengar suara langkah kaki dari kamar itu. Akhirnya, Hani pun mengurungkan niatnya dan kembali ke kamarnya sebelum ketahuan mertuanya. Hani tahu kalau di kamar itu adalah mertuanya. Soalnya hanya mertuanya saja yang boleh masuk ke dalam kamar itu. Keesokan harinya suaminya izin pergi ada rapat dengan rekan kerjanya. Padahal hari ini hari Minggu. Loh, kamu mau kemana mas? Ini kan hari libur. Ada rapat, jawabnya dengan singkat. Aku izin untuk pergi rapat dulu ya, ucap suaminya. Ya udah mas, hati-hati ya, jawab Hani. Siang itu kebetulan mertuanya Bu Warni sedang pergi entah kemana. Muncullah dalam benak Hani rasa penasaran dengan ruangan itu. Akhirnya Hani pun dengan penuh perlahan dan benar-benar kehati-hatian masuk ke dalam kamar tersebut. Pintunya kemudian Hani buka dengan perlahan. Saat Hani sudah masuk ke dalam kamar itu, terlihat semua interiornya berwarna hitam yang benar-benar gelap. Ada beberapa sesajen kebang-kebangan dan kemenyan. Astagfirullah, tempat apa ini? Ucap Hani dalam diri. Hani pandangi semua isi kamar itu. Mata Hani tertuju pada sebuah tongkat besar yang ada di pojok kamar berdiri tegak. Tongkat itu berwarna hitam pekat. Hani pandangi dengan seksama kedua matanya. Tiba-tiba saja tongkat hitam itu berubah bentuknya. Warnanya masih sama hitam. Hanya saja tongkat itu bergerak dan lebih besar lagi. Saat Hani amati terus-menerus, ujung tongkatnya itu berubah menjadi kepala dengan lidah yang menjulur maju mundur. Betapa terkejutnya Hani saat melihat tongkat itu ternyata berubah menjadi sebuah ataupun sesosok siluman ular yang sangat besar sekali. Ular itu menatap tajam ke arah Hani seperti ingin menerkamnya. Tubuhnya Hani langsung bergetar dan merinding. Kakinya kaku, susah untuk digerakkan. Karena takut, Hani pun mencoba untuk melangkahkan kakinya dan kabur dari ruangan itu. Tidak lupa, Hani pun menutup pintu kamarnya itu supaya tidak ketahuan oleh ibu mertuanya. Hani lari-lari ketakutan dengan napas yang ngos-ngosan menuju ke dalam kamarnya. Ya Allah, kenapa ada ular besar seperti itu di rumah ini? Ucapnya dalam hati. Singkat ceritanya, dari kejadian itu, setiap malamnya Hani mendapat gangguan yang membuat Hani tidak tenang dan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam Hani melihat ada bayangan hitam di kamarnya. Bayangan hitam itu selalu datang ke kamarnya. Namun Hani tidak terlalu menghiraukan akan bayangan hitam itu. Terkadang juga saat sedang berbaring di kasurnya, Hani mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Pernah juga Hani melihat ada kepala ular dengan lidah yang menjulur maju mundur melewati lubang ventilasi udara kamarnya. Namun, nanti beberapa saat kemudian menghilang dengan sendirinya. Setiap pukul 12 malam pasti ada suara batu-batu kerikil yang berjatuhan di atap kamarnya. Namun anehnya, yang mendengar hanya Hani saja. Penny, suaminya ini, tidak mendengar suara apapun. Sempat juga Hani takut sakit karena diganggu terus-menerus setiap harinya. Hampir seminggu Hani jatuh sakit, akan tetapi Hani tidak diperbolehkan oleh mertuanya dirawat di rumah sakit.
Akhirnya Hani hanya dirawat di rumah saja. Itu pun Hani merawat dirinya sendiri. Suaminya sibuk bekerja sedangkan mertuanya itu tidak mau sama sekali merawat Hani. Meskipun sakit, Hani masih berusaha untuk kuat untuk membereskan pekerjaan rumahnya. Setelah beberapa hari sakit, akhirnya Hani sembuh kembali. Suatu ketika Hani mengeluh mual-mual dan selalu muntah-muntah setiap harinya. Suaminya pun khawatir, akhirnya Penny membawa Hani ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesamanya di rumah sakit, Hani langsung diperiksa oleh dokter. "Bagaimana dok dengan keadaan istri saya?" tanya Penny. "Selamat ya pak, bu, kalian akan menjadi orang tua," ucap dokter. "Maksudnya dok?" timbal Hani. "Bu Hani tengah hamil. Udah telat sekitar 2 minggu," ucap dokter. "Alhamdulillah kalau begitu," ucap Hani dan juga Benny. Ternyata Hani positif hamil. Akhirnya yang ditunggu-tunggu mereka berdua pun selama ini datang juga. Benny dan juga Hani pun sangat bahagia sekali mendengar pernyataan dari dokter. Mereka pun pulang dan memberitahu kepada Bu Warni. Namun saat diberitahu tentang kehamilan Hani, ibu mertuanya itu pun hanya biasa saja responnya. Akan tetapi saat tahu Hani ini hamil, Bu Warni menjadi sangat baik dan tidak pernah membentak atau memarahi Hani. Bahkan Hani sekarang tidak diperbolehkan untuk beres-beres pekerjaan rumah. Itu membuat hati Hani senang dan Hani pikir dengan adanya buah hati yang dikandungnya membuat ibu mertuanya itu berubah karena ibu mertuanya ingin punya cucu. Bulan demi bulan pun berlalu. Singkat ceritanya, usia kehamilan Hani sudah 9 bulan. Dan Hani pun segera akan melahirkan anak pertamanya. Singkat ceritanya, Hani sudah melahirkan anaknya yang pertama, cantik dan tumbuh sehat. Namun saat setelah Hani melahirkan anaknya, Hani bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Hani didatangi oleh sosok ular besar yang saat itu dia lihat di dalam kamar tertutup itu. Ular itu menatap tajam dan juga mengatakan kepada Hani, "Serahkan bayimu sekarang." "Tidak, kamu siapa?" "Bayimu itu sekarang sudah menjadi hak milikku," kata ular itu. Seketika Hani terbangun saat pukul 2 dini hari dengan napas yang ngos-ngosan dan kemudian keringat yang bercucuran membasahi seluruh bajunya. Hani melihat ke arah bayinya yang masih berusia 2 hari itu. Alhamdulillah masih ada, lenguhnya. Namun saat Hani mendekati tubuh bayinya itu, Hani mencoba menggendongnya. Saat digendongannya itu tubuhnya terasa kaku dan tidak ada nafasnya sama sekali. Sontak saja Hani panik dan menangis sejadi-jadinya. Mas, bangun mas," teriak Hani. "Ada apa sih dek? Kenapa kamu nangis gitu?" "Anak kita mas, anak kita meninggal," ucap Hani dengan air mata yang mengalir deras ke pipi. "Kamu jangan bercanda," jawab Benny. "Benar mas, lihat dia sudah tidak bernafas, bahkan tidak menangis," ucap Hani. Benny pun sangat sedih saat mengetahui itu. Benny langsung memberitahu ibunya soal anaknya tersebut. Mertuanya itu juga ikut sedih karena cucu pertamanya itu meninggal tanpa sebab. Namun ibu mertuanya itu tetap saja menyalahkan Hani. "Kamu itu gak becus ngurus anak. Baru beberapa hari saja anakmu langsung meninggal," ucap Bu Warni. Hani sangat sakit hati mendengar apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya itu. Padahal Hani juga tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa penyebabnya bayinya bisa meninggal dunia. Singkat ceritanya, Hani masih saja terus meratapi kesedihannya, namun suami dan ibu mertuanya sudah terlihat biasa saja. Setahun kemudian Hani hamil untuk yang kedua kalinya. Hani benar-benar menjaga kehamilannya itu supaya tidak terjadi hal yang sama dengan anak pertamanya. Hamil yang kedua kalinya ini, ibu mertuanya biasa saja, tidak peduli saat Hani hamil pertama. Namun Hani mencoba bersabar dan ikhlas menerima sifat mertuanya itu. Setiap malam Hani mendapat gangguan-gangguan lagi seperti biasanya. Dengan datangnya bayangan hitam di kamarnya, banyak kepala ular yang muncul dari lubang ventilasi dan suara kerikil berjatuhan. Hani berusaha terus berdoa dan mengelus perutnya yang sudah semakin membesar. Semakin tidak diperbolehkan ibu mertuanya untuk membaca doa apapun di rumah itu. Akan tetapi Hani masih tetap berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT.
Setiap malam-malam tertentu Hani melihat ibu mertuanya itu selalu masuk ke dalam kamar tertutup itu dan membawa sajen. Hani tidak mau berpikir macam-macam dengan mertuanya itu dan tidak mau ikut campur dengan urusannya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Hani melahirkan anak keduanya, berjenis kelamin, kali ini laki-laki. Malam itu bayinya nangis dan ingin meminta meminum ASI. Hani pun terbangun untuk memberikan anaknya ASI itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba anaknya terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Hani pun mulai panik, kembali ia menangis sejadi-jadinya. "Kenapa kamu, Han?" tanya suaminya. "Lihat mas, anak kita mas, dia tidak bernafas lagi mas," ucap Hani. Dan di hari meninggalnya anak keduanya Hani, ibu mertuanya biasa saja tidak merasakan kesedihan sama sekali. Malah ibunya mengatakan ia membuat Hani itu sakit hati. "Ah, sudahlah Han, biarkan saja, nanti kan kamu juga bisa mengandung lagi, punya anak lagi. Tidak usah terlalu bersedih," ucap ibunya. Hani benar-benar sangat bingung dan terpukul sekali. Sampai Hani tidak nafsu makan sama sekali. Tubuhnya tidak terurus karena masih memikirkan kedua anaknya yang meninggal begitu saja. Setiap 2 hari setelah lahir, singkat ceritanya, saat itu suaminya pergi keluar kota karena ada rapat dengan klien yang ada di luar kota, sekitar 2 minggu lamanya. Hani mengabari salah satu sahabatnya yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu selama mereka menikah masing-masing. Kita sebut saja namanya Eci. Eci ini sahabatnya sejak mereka sekolah SMA dan kuliah. Eci berada di kota lain karena dia ikut dengan suaminya. "Halo, assalamualaikum Ci," ucap Hani. Hani menelepon Eci dengan nada yang sangat lirih sekali di dalam kamar. Karena Hani takut kalau ibu mertuanya itu mendengar ucapan salam Hani. "Waalaikumsalam Han, tumben telepon Han, ada apa ya?" tanya Eci. Iya nih, aku pengen ketemu kamu. Kamu bisa nggak datang ke sini? Aku mau curhat," ucap Hani. Iya Han, aku izin dulu sama suamiku." Beberapa hari kemudian akhirnya Eci mengabari kalau dia akan datang ke rumahnya Hani hari ini. Eci datang dengan menggunakan bus dengan perjalanan sekitar 3 jam. Setelah 3 jam akhirnya Eci sampai di situ. Dia menghubungi Hani karena Eci belum tahu di mana rumah mertuanya Hani. "Halo Han, aku sudah sampai di terminal nih. Kamu jemput aku ya?" "Oh iya ya Ci, ini aku mau ke terminal kok," jawab Hani. Akhirnya Hani pun menjemput Eci ke terminal. Kebetulan lokasi terminalnya tidak jauh dari rumah mertuanya Hani. Sesamanya di terminal, mereka berdua tidak langsung pulang ke rumah mertua Hani. Mereka mengobrol terlebih dahulu di sebuah kafe yang dekat terminal. Eci melihat Hani semakin kurus dan tidak terawat seperti dulu. Bahkan sekarang terlihat seperti tua dengan kulit kusam. "Han, kamu kok sekarang kurus begini sih? Kamu kenapa?" tanya Eci. "Nah itu dia. Makanya aku mau curhat sama kamu." "Iya silakan, aku siap mendengarkan curhatan kamu kok." Hani pun menceritakan semuanya kepada Eci tentang apa yang dialaminya selama ini. "Jadi sebenarnya aku itu sudah tidak betah tinggal bersama dengan mertua, apalagi dia galaknya minta ampun. Aku juga terpukul setiap punya anak selalu meninggal. Setiap harinya juga aku selalu diganggu oleh sosok-sosok gak jelas Hani." "Ah, kok bisa Han? Pantas saja kamu kurus begini." "Iya, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu kan punya kelebihan, jadi aku minta tolong. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah mertuaku itu?" "Ya sudah, nanti aku coba Han," jawab Eci. Setelah selesai curhatan, Hani dan Eci pun kembali pulang ke rumah mertuanya Hani dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Hani. Sesamanya di depan rumah Hani, hawa yang dirasakan oleh Eci sudah tidak enak dan tidak nyaman. "Ayo masuk Ci." "Iya Han, rumah mertuamu besar juga ya," ucap Eci. Hani hanya tersenyum ramah kepada Eci. "Assalamualaikum," ucap Eci. Tiba-tiba saja mertuanya Eci itu datang keluar dan marah-marah. "Kalau mau masuk itu masuk aja, nggak usah pakai ucap salam," ucap Warni. Sontak Eci terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya Hani ini. Saat itu Hani menjelaskan kepada Eci sebelum masuk ke dalam soal larangan yang dibuat oleh ibu mertuanya itu. Jadi di sini itu tidak boleh mengucap salam, sholat,
baca doa-doa apapun, ucap Hani. Kenapa bisa gitu, Han? Tanya Eci. Sudah ikuti saja, aku juga tidak tahu kenapa, aku juga ikuti kok apa yang dia katakan, ucap Hani. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumahnya yang mewah dengan berbalutkan warna putih dan keemasan membuat suasana terlihat sangat elegan. Saat itu juga Eci, Hani dan juga mertuanya itu langsung makan siang di ruang makan dengan makanan yang sudah disiapkan oleh Hani sebelum menjemput Eci. Ayo makan Ci, ucap Hani. Sebelum makan, Eci berdoa terlebih dahulu, tapi dia lupa kalau Bu Warni tidak suka. Akhirnya kakinya Eci disenggol oleh kaki Hani yang duduk berhadapan. Suasananya jadi hening seketika. Nanti kamu tidurnya di kamar tamu ya, dan jangan coba-coba untuk masuk ke dalam kamar lantai 2 yang tertutup itu, ucap ibu mertua Hani. Iya bu, jawab Eci dengan singkat. Siang itu mereka berdua belum melaksanakan sholat zuhur. Akhirnya Eci dan Hani pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Singkat ceritanya, malam itu Eci tidur di kamar tamu sendirian. Tiba-tiba saja Eci kebelet buang air kecil. Sekitar pukul 2 dini hari, Eci terbangun dan langsung pergi menuju ke toilet yang ada di bawah tangga. Setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba Eci mendengar suara bayi dan gemuruh di dalam kamar yang tertutup. Karena penasaran dan ingin mencari tahu apa yang terjadi dalam rumah ini, akhirnya Eci dengan perlahan-lahan menaiki tangga itu dan mencoba membuka kamar tertutup itu dengan penuh kehati-hatian karena takut Bu Warni ikut terbangun. Saat pintu sudah terbuka, Eci dihadapkan dengan kamar yang isinya kemenyan, kembang-kembangan, dan juga kemenyan itu tiba-tiba menyeruak baunya. Tiba-tiba Eci juga menatap ke arah tongkat yang terletak di pojok kamar itu. Dan saat dilihat, tongkat itu berubah menjadi sosok ular yang sangat besar sekali bentuknya. Ular itu bergerak dan menghampiri ke arah Eci dengan matanya yang tajam. Sontak Eci pun berlari dari kamar itu dan menutup kembali pintunya. Namun ular itu masih bisa menembus pintu yang sudah tertutup. Eci lari terbirit-birit menuruni anak tangga karena Eci tidak menjaga keseimbangannya. Akhirnya pada kali itu Eci pun terjatuh dan menggelinding dari tangga sampai bawah. Eci pun pingsan tidak sadarkan diri sampai pagi. Keesokan paginya Hani terkejut saat melihat sahabatnya itu pingsan di lantai. Eci pun dibawa oleh Hani dan ibu mertuanya masuk ke dalam kamarnya kembali. Beberapa saat kemudian Eci pun terbangun dan tersadar. Aku kenapa? Kalian kok ada di sini? Tanya Eci. Semalam kamu itu jatuh terus pingsan ya? Tanya Hani. Mungkin kan aku gak sadar. Ya sudah, kamu istirahat saja, ucap Hani. Hani pergi meninggalkan Eci untuk mengambilkan kompres untuk mengompres kakinya Eci yang lebam karena tergilir. Sedangkan Bu Warni berbicara kepada Eci di dalam kamar. Awas ya kamu kalau memberitahu Hani tentang apa yang kamu lihat. Kamu ini bisa melihat sesuatu kan? Kamu punya kelebihan, ucap ibu mertuanya. Apa sih bu, maksud ibu? Jawab Eci pura-pura tidak tahu. Sudahlah, pokoknya jangan kasih tahu kepada Hani atau siapapun itu. Makanya, kamu itu jangan coba-coba masuk ke dalam kamar itu. Tahu sendiri kan akibatnya kalau dibilangin ngeyel, ucap ibu mertuanya Hani. Seketika Hani datang dan juga ibunya itu langsung terdiam. Sini aku kompres kamu dulu Ci, kakimu yang lembab itu, kata Hani. Makasih ya Han. Maaf, aku sudah merepotkan kamu, ucap Eci. Udah, gak usah bilang seperti itu, ucap Hani. Gimana Ci? Sebenarnya kamu lihat apa semalam? Ceritain dong sama aku. Nanti saja Han, jangan di sini ceritanya. Di sini ada nenek lampir tidak aman. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu tiba-tiba malamnya Eci itu selalu diganggu oleh bayangan hitam. Dan bayangan hitam itu pun berbentuk ular yang sangat besar sekali. Dan juga dalam tidurnya Eci bermimpi ada di sebuah hutan yang ada istananya. Dan di dalam istana itu terdapat banyak sekali ular. Namun Eci mendengar ada suara tangisan bayi dan anak-anak yang sangat banyak sekali sehingga Eci ini melihat mendengar suara kegaduhan banyak orang yang sangat ramai. Saat di dalam hutan itu Eci melihat ada sebuah ular besar yang dia lihat waktu di kamar yang tertutup di rumah mertuanya Hani. Ular itu perlahan-lahan mendekati ke arah Eci. Eci mencoba untuk lari dan kabur akan tetapi tidak bisa.
karena ular itu sangat besar dan melata dengan cepatnya hingga bisa langsung menangkap Eci. Eci dililit oleh ular besar itu dengan eratnya di tubuhnya, membuat Eci itu sesak nafasnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akan tetapi Eci berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Dengan terus berusaha berdoa, beberapa saat kemudian akhirnya Eci ini terlepas dari lilitan ular itu, yaitu siluman ular besar tersebut. Namun tiba-tiba Eci mendengar suara anak-anak kecil itu yang memanggil-manggil namanya dan melambaikan tangan kepada Eci. Ternyata saat Eci terbangun, Hani sudah ada di sampingnya Eci. Katanya Hani, Eci sudah tertidur selama 3 hari. Padahal perasaan Eci hanya tertidur beberapa jam saja, seperti malam-malam biasa. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Ci. Loh, memangnya aku kenapa? Kan aku tidur semalam. Kamu itu sudah tidur selama 3 hari di sini. Makanya aku cemas dan selalu menunggu kamu di sini. Masa sih? Perasaan aku tidur hanya semalam saja kok, sama seperti malam biasanya. Singkat ceritanya, siangnya Eci dan juga Hani pergi ke kafe Eci, menceritakan semuanya kepada Hani tentang yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Sepertinya ibu mertuamu itu melakukan pesugihan. Soalnya aku mimpi aku dibawa ke alam lain dan di sana banyak sekali suara tangisan bayi. Dan itu pasti ada anakmu yang sudah dijadikan tumbal olehnya. Astagfirullah, jawab Hani. Saran aku lebih baik kamu segera pindah dari tempat itu, Han. Aku takut nanti kamu yang akan jadi tumbal berikutnya. Iya, nanti aku coba bicarakan sama suami aku dulu ya. Sudahlah, kita pulang aja. Nanti ibu mertuamu curiga. Malam harinya Eci melihat ibu mertuanya Hani itu membawa sesajen dan masuk ke dalam kamar tertutup itu. Eci yang sudah paham kalau Bu Warni itu pasti akan melakukan ritual. Akan tetapi Eci berpura-pura tidak tahu saja tentang apa yang dilakukan oleh Bu Warni. Ternyata malam itu Bu Warni melakukan ritual dengan sosok siluman ular itu berbicara dengan Bu Warni kalau sosok siluman ular itu sudah suka dengan Eci dan menginginkan Eci untuk menjadi istrinya. Kapan saya akan beri makan? Ucap siluman ular itu. Iya nanti ya saya coba cari targetnya, jawab Bu Warni. Aku sebenarnya sudah suka sama wanita itu. Aku ingin dia jadi istriku, ucap sosok siluman ular itu. Siapa? Eci? Tanya Bu Warni. Ular siluman itu pun menganggukkan kepalanya pertanda dia mengiyakan apa yang diucapkan oleh Bu Warni. Iya, nanti saya coba, ucap Bu Warni. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Bu Warni berbuat baik sekali kepada Eci. Tidak seperti biasanya yang selalu judes dan tidak mau bicara dengan Eci. Akan tetapi hari ini Bu Warni masak banyak untuk Eci. Karena penasaran, Eci tiba-tiba tidak enak dan hawa yang dirasakannya pun tidak nyaman. Akhirnya Eci memutuskan untuk hari ini pulang dari rumah mertuanya Hani. Namun saat Eci sedang sarapan dengan Hani di ruang makan, Bu Warni malah masuk ke dalam kamarnya Eci. Bu Warni meletakkan sesuatu ke dalam tasnya Eci yang akan dibawa pulang. Namun Eci belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Bu Warni. Oh iya Han, hari ini aku mau pulang ya, soalnya kasihan anakku yang nungguin aku pulang, ucapnya. Ya buru-buru banget sih Ci, aku kan masih pengen lama sama kamu. Ya lebih lama di sinilah, soalnya jarang ketemu juga, ucap Hani. Iya maaf ya, nanti kapan-kapan aku datang ke sini lagi. Ya sudah, kalau gitu nanti aku antar kamu ke terminal ya Ci. Eci hanya tersenyum kepada Hani dan menganggukkan kepalanya. Setelah selesai sarapan, Eci buru-buru bergegas untuk mengemasi barang-barangnya dan berpamitan kepada Bu Warni. Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Makasih sudah menerima kedatangan saya dan minta maaf sudah merepotkan Ibu. Oh iya gak apa-apa kok Ci. Kamu hati-hati di jalan ya pulangnya, jawab Bu Warni. Akhirnya Eci pun pulang ke terminal diantar oleh Hani dengan mobilnya. Sesamanya di terminal, Eci masih menunggu jadwal keberangkatan busnya. Tetapi Hani sudah langsung pulang karena dia harus melanjutkan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Akhirnya Eci mampir terlebih dahulu ke sebuah warung untuk beristirahat dan menunggu jadwal keberangkatan busnya. Namun Eci merasa kalau dalam dirinya itu hampa dan tidak merasakan sesuatu. Seperti kosong saja rasanya. Tiba-tiba saja ada sosok
kakek tua yang memanggil-manggil namanya. Neng, sini Neng. Akan tetapi Eci masih belum ngeh dan tidak menengok ke arah sosok kakek tua itu. Namun sosok kakek tua itu pun mencoba untuk mendekati ke tempat duduknya Eci. Neng, ucap kakek itu. Iya kek, kakek manggil-manggil saya dari tadi, tanya Eci. Iya Neng. Neng kok terlihat pucat sekali, Neng sakit? Tanya kakek tua itu. Gak tahu kek, saya merasa hampa dalam diri saya dan tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya sup kamu itu sudah hilang dari jiwa dan ragamu, makanya kamu merasa hampa, ucap kakek itu. Hah, maksudnya gimana kek? Ucap Eci yang masih belum paham. Ternyata sosok kakek ini memiliki kelebihan dan memiliki ilmu. Dia tahu tentang kelebihan dan ya hal-hal supranatural seperti itu. Iya Neng, akan dijadikan tumbal oleh mertua temannya Neng, ucap kakek tua itu. Kok bisa kakek tahu? Coba buka tas kamu, pinta kakek tua itu. Akhirnya Eci membuka tas itu dan mencari apa yang dimaksud oleh kakek. Ternyata Eci menemukan sebuah bungkusan kain putih yang di dalamnya tertuliskan nama Eci dan ada kembang-kembangan 7 rupa, dan juga ada beberapa uang dengan jumlahnya yang banyak yang dibungkus menjadi satu dalam kain putih itu. Apa itu kek? Kenapa ada bungkusan kain putih ini di tas saya? Ucap Eci. Itu alat untuk menumbalkan kamu. Sebagian sukmamu itu sudah ikut ke alam sana. Uang yang ada di dalam tas kamu itu sebagai bayar nyawa kamu jika kamu sudah sampai rumah dan meninggal, ucap kakek tua itu. Kalau kamu segera pulang ke rumah, kemungkinan nyawamu tidak akan selamat dan kamu akan meninggal dunia, tambahnya. Terus apa yang harus saya lakukan, kek? Saya harus bagaimana? Aku tidak mau meninggal hanya karena dijadikan tumbal, ucap Eci. Kalau kamu tidak mau meninggal, kamu ikuti apa kata saya. Kamu harus ikut saya dan saya akan menyelamatkan kamu, ucap kakek tua. Akhirnya Eci membatalkan tiket keberangkatannya untuk pulang ke rumah. Eci ikut dengan kakek ke rumahnya. Rumahnya kakek itu tidak terlalu jauh dari terminal, jadi mereka berjalan kaki. Letak rumahnya kakek berada di tengah-tengah sawah dan asri. Rumahnya pun masih terbuat dari bambu. Ayo masuk Ning, ucap kakek. Ini siapa bah? Tanya istrinya. Kasihan si Neng ini harus apa bantu, ucap kakek pada istrinya. Lalu istrinya itu membuatkan minum untuk Eci yang terlihat pucat seperti orang yang sudah meninggal dunia. Ini Neng diminum dulu. Kasihan kamu Neng, pucat sekali seperti itu. Terima kasih Bu. Malam harinya Abah melakukan ritual di dalam rumahnya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Eci pun duduk di sampingnya kakek itu dan ikut berdoa bersama. Eci melihat kakek tua itu sedang berbicara, entah berbicara dengan siapa. Ternyata Abah sedang berbicara dengan sosok siluman ular yang sudah melakukan perjanjian dengan Bu Warni. Kata siluman ular itu, jika nyawanya Eci ingin selamat, harus ada syaratnya sebagai gantinya. Apa syaratnya? Tanya kakek itu. Syaratnya harus menyiapkan kepala kambing hitam dan beberapa sesajen, ucap siluman ular itu. Baik, nanti saya akan usahakan, jawab kakek. Setelah selesai kakek itu berbicara dengan sosok siluman ular itu, kakek memberitahu kepada Eci tentang syarat yang harus dipenuhi. Jadi jin itu meminta syarat Neng, jika Neng ingin selamat, ucap kakek. Apa syaratnya kek? Tanya Eci. Kamu harus membeli kambing hitam, dan nanti kepala kambing hitamnya itu untuk syaratnya, serta beberapa sesajen, jawab kakek. Kebetulan di dalam tasnya Eci masih ada sisa uang yang dibawanya dari rumah. Jadi Eci memberikan uang itu kepada kakek supaya kakek saja yang menyiapkan semua syaratnya itu. Ini kek uangnya, saya minta tolong sama kakek saja, kakek lebih tahu. Iya baik Neng, semoga berhasil ya, ucap kakek. Akhir-akhir ini semenjak Eci tinggal di rumah mertuanya Hani, dia jarang sekali melaksanakan sholat. Dan kakek ini tahu kalau Eci itu akhir-akhir ini jarang sholat. Kamu jarang sholat kan? Sana sholat dulu biar tenang, ucap kakek. Iya kek, jawabnya dengan singkat. Eci mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholatnya. Saat sholat, Eci kemudian merasakan sakit pada dadanya. Entah kenapa tiba-tiba saja terasa sesak. Namun Eci berusaha menahan rasa sakitnya dan tetap melanjutkan sholat hingga selesai.
Singkat ceritanya, keesokan harinya kakek tua itu pun pergi untuk mencari seekor kambing hitam dan beberapa sesajen untuk syarat ritualnya. Beberapa jam kemudian akhirnya kakek datang dan membawa seekor kambing dengan sesajen seperti kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan, pisang, kelapa, ubi, dan lain sebagainya. Kambing hitam itu langsung disembelih oleh kakek dan diambil kepalanya untuk syaratnya. Malam harinya, Eci dan juga kakek melakukan ritual dengan membaca doa-doa dipimpin oleh kakek, dan Eci hanya mengikuti saja apa yang dibacakan oleh kakek. Keduanya saling memejamkan matanya dan membacakan doa dengan khusyuk. Tiba-tiba saja Eci dan kakek itu berada di sebuah gua yang sangat gelap, namun di depan gua itu terdapat sebuah cahaya yang sangat terang menerangi ruangan gua itu. Di dalam gua itu, Eci melihat tubuhnya sendiri yang sedang diikat dengan rantai dan tidak berdaya. Eci melihatnya begitu sedih, bahwa dia benar-benar melihat dirinya ada dua. Tiba-tiba keluar sosok ular besar dengan tatapan tajam dan matanya memerah, mencoba mendekati ke arah kakek dan Eci. Seketika Eci merinding dan ketakutan melihatnya. Kakek berbicara dengan sosok siluman ular tersebut itu, dan bernegosiasi untuk kembalikan sukmanya Eci. Kembalikan sukmanya, sesuai janji saya sudah membawa syaratnya yang kamu minta, ucap kakek. Namun sosok siluman ular itu sempat mengelak dan memaksa untuk Eci dijadikan istrinya. Tidak bisa, dia akan saya jadikan istri. Akhirnya, kakek berperang dengan sosok siluman ular itu cukup lama. Setelah berperang melawan siluman ular itu, akhirnya kakek yang menang, dan ular itu pun akhirnya mengembalikan sukmanya Eci. Sedangkan kakek memberikan kepala kambing hitam dan sesajen untuk syaratnya. Setelah selesai mereka berdua ataupun mereka semua, kakek dan Eci kembali lagi ke dalam rumahnya kakek Abah. Eci sudah kembali normal seperti semula, dan kakek menyuruh Eci untuk segera sholat dan berdoa. Eci pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakek itu, dan kemudian dia sholat. Keesokan harinya, Eci berpamitan untuk pulang kepada kakek dan mengucapkan terima kasih. Kek, saya pamit pulang dulu ya kek, terima kasih kakek sudah membantu saya, ucap Eci. Sebentar, sebelum itu, mana bungkusan kain itu? Sebelum kamu pulang kita bakar dulu, ucap kakek. Eci kemudian mengambilkan bungkusan kain putih dari dalam tasnya dan diberikan kepada kakek. Ternyata saat bungkusan kain putih itu dibuka, semua kembang 7 rupa yang ada di dalam bungkusan itu sudah terlihat layu, dan nama yang tertuliskan di kain itu yang bertuliskan nama Eci juga sudah hilang memudar. Setelah bungkusan kain putih itu diberikan kepada kakek, kakek langsung membawanya ke belakang rumahnya dan langsung dibakar. Semuanya benar-benar habis terbakar dan tidak ada tersisa sama sekali. Kalau kamu mau pulang, langsung pulang, jangan mampir kemana-mana dulu. Dan ingat, jangan lupa untuk sholat, tambah kakek. Iya kek, saya terima kasih banyak ya kek, ucap Eci. Akhirnya Eci pun pulang ke rumahnya dengan selamat. Hari berikutnya, Eci mendapatkan kabar dari Ibu Warni, ibu mertuanya Hani, kalau Hani meninggal dunia, dan meninggalnya itu tidak tahu karena apa. Saat itu Hani sedang menuruni tangga terus kepleset, dan mungkin itu sebab dia meninggal pada kala itu. Eci pun datang ke rumahnya Hani dengan suaminya, karena Hani dimakamkan di dekat pemakaman yang ada di rumah orang tuanya. Eci benar-benar masih tidak menyangka kalau Hani sahabatnya meninggal secepat itu. Dia datang ke rumah Hani bersama dengan semuanya, dan di rumahnya Hani terlihat ibu mertuanya Bu Warni terlihat biasa saja, tidak sedih ataupun bagaimana. Di saat Eci sedang melayat ke rumahnya, ya Eci ini melihat ada bayangan hitam di dalam rumahnya Hani. Bayangan hitam itu terlihat sangat besar dan berwujud menjadi bayangan ular. Akan tetapi Eci berusaha untuk menghiraukan bayangan hitam itu. Saat jenazahnya Hani selesai dimandikan dan disolatkan, Eci dan suaminya ikut mengantarkan jenazahnya Hani ke tempat peristirahatan untuk yang terakhir kalinya. Eci menumpahkan seluruh air matanya saat jenazahnya Hani ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Tangis semuanya pecah, hanya saja ibu mertuanya yang terlihat biasa saja. Setelah selesai acara pemakaman, semuanya pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Eci dan suaminya itu tidak pulang ke rumahnya.
Mereka mampir terlebih dahulu ke rumahnya Hani untuk nantinya, yaitu nanti malam, ikut pengajian di hari pertama meninggalnya Hani. Singkat ceritanya, malam harinya semua tetangga dan juga Eci serta suaminya ikut pengajian. Namun anehnya, ibu mertuanya Hani ini malah pergi, pulang, dan tidak ikut pengajian dengan alasan sedang tidak enak badan. Suaminya Hani, Penny, pun tidak ikut pengajian, alasannya besok harus kembali bekerja dan masih ada tugas yang belum diselesaikan. Acara pengajiannya berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Selesai acara pengajian, semua keluarganya Hani berkumpul dan mereka bercengkrama. Eci dan suaminya juga ikut. Mereka berencana akan menginap di rumahnya Hani. Sekitar pukul 12 malam, semuanya masih berkumpul dan asik ngobrol bersama. Sedangkan Eci juga masih duduk menonton televisi bersama dengan ibunya Hani. Tiba-tiba Eci merasakan hawa dingin dan tubuhnya seketika merinding. Bulu kuduknya berdiri, ternyata ada sosok Hani yang datang dan berdiri di belakang Eci dengan wajah yang murung dengan kesedihan. Dia menangis dan juga meminta tolong kepada Eci. "Ci, tolong saya, Ci," ucapnya. Namun beberapa saat kemudian, sosok Hani ini seketika menghilang dengan sendirinya. Hanya Eci saja yang bisa melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Hani. Singkat ceritanya, malam mulai larut pada kala itu, semua sudah tertidur. Eci pun berusaha untuk tidur di depan televisi bersama dengan keluarganya yang lain. Namun saat Eci baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba Eci mencium bau kemenyan dan kembang yang menyeruak di hidungnya. Terdengar kembali suaranya yang Eci kenal, suaranya sahabatnya yaitu Hani. "Tolong saya, Ci, kamu jahat," ucapnya. Eci pun merinding dan juga terbangun melihat ke sana kemari, namun tidak terlihat juga penampakan dari Hani ini. Dan setelah itu suaranya langsung menghilang, hanya saja Eci melihat ada kepulan asap dari depan televisi. Keesokan harinya, Eci dan juga suaminya pamit untuk pulang ke rumah karena suaminya harus bekerja. Akhirnya Eci dan juga suaminya ini pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Eci masih saja diganggu oleh sosok Hani di rumahnya. Saat Eci sedang menonton televisi sendirian di rumahnya, tiba-tiba suara Hani terdengar lagi memanggil-manggil nama Eci. "Ci, tolong Ci." Karena Eci merasa terganggu dengan gangguan dari Hani, akhirnya Eci hari itu juga pergi ke tempatnya kakek Abah untuk meminta tolong apa yang sebenarnya terjadi. Siang itu Eci datang ke rumah kakek Abah sendirian dan tidak mengabari suaminya terlebih dahulu. Saat di perjalanan menuju ke rumahnya kakek Abah ini, Eci merasakan berat sekali pada bagian punggungnya. "Assalamualaikum." Yang pertama kali keluar adalah istrinya kakek Abah. "Waalaikumsalam." Neng, ada apa Neng? Kenapa datang ke sini lagi?" "Kakek Abahnya ada." "Ada, bentar saya panggilin dulu ya. Silakan duduk." Ternyata kakek Abah sedang berada di sawah dan beberapa saat kemudian kakek Abah pun datang menghampiri Eci. Neng, kenapa Neng?" tanya kakek Abah itu. "Itu di belakang kamu ada yang ngikutin." "Pantasan Mbah, rasanya terasa berat sekali." "Kenapa ya Mbah?" "Sahabat saya ini setiap hari setelah meninggal dunia terus menghantui saya dan meminta tolong sama saya. Dia itu sudah menjadi tumbal pesugihan mertuanya sendiri. Karena kamu tidak jadi tumbal ataupun kamu tidak jadi ditumbalkan, akhirnya siluman ular itu meminta menantunya yang dijadikan istrinya," ucap kakek. "Astagfirullah, terus bagaimana ini kek?" "Arwahnya masih penasaran dan sahabatmu itu meminta tolong sama kamu." "Minta tolong apa kek? Saya juga tidak tahu," jawab Eci. "Besok kita pergi saja ke rumah orang tuanya sahabatmu dan izin untuk membongkar makamnya." Singkat ceritanya, hari berikutnya Eci dan kakek Abah pergi ke rumahnya kedua orang tuanya Hani. Dan kakek Abah yang menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah terjadi. Kakek Abah juga memberitahu soal pewarni yang melakukan pesugihan siluman ular. Kedua orang tuanya pun terkejut setelah mendengar apa yang diucapkan oleh kakek Abah. Sebenarnya kedua orang tua Hani tidak terima, akan tetapi ya mau bagaimana lagi. Semuanya sudah terjadi dan tidak bisa kembali seperti semula. Akhirnya kedua orang tuanya Hani pun mengizinkan kakek untuk menggali kembali makamnya Hani. Mereka semua pergi ke makam dan kakek Abah sendiri yang menggali dan dibantu oleh bapaknya Hani. Saat makamnya dibuka ternyata kosong, makamnya tidak ada jenazahnya Hani. Astagfirullah. Lalu kemana jenazahnya Hani? Kata kakek Abah, jenazahnya Hani itu diambil oleh ibu mertuanya dan dimakamkan di belakang rumahnya sendiri.
Setelah mengetahui bahwa makamnya Hani ini kosong tidak ada isinya, mereka semua mendatangi ke rumah mertuanya. Dan saat sampai di rumah mertuanya Hani ini, betapa terkejutnya mereka melihat Bu Warni terjatuh dari tangga dan ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya Eci menghubungi Penny, anaknya, untuk datang ke rumah karena ibunya sudah meninggal dunia. Tragisnya meninggalnya Bu Warni itu dengan mata yang melotot dan bola matanya yang terlihat putih semua, serta lidahnya yang menjulur keluar seperti ular. Akhirnya hari itu juga jenazahnya Bu Warni langsung dimakamkan, dan jenazahnya Hani dipindahkan kembali ke makam sebelumnya, serta kakek Abah ini mendoakan Hani dan mengembalikan Hani ke alamnya. Sekarang Bu Warni sudah tidak memiliki ikatan perjanjian lagi dengan sosok siluman ular. Maka dari itu, Bu Warni sendirilah yang dijadikan tumbal terakhirnya. Singkat ceritanya, Eci sudah tidak diganggu dan didatangi oleh sosok Hani. Betapa kasihannya dengan Penny. Setelah kepergian ibunya itu, Penny dipecat dari pekerjaannya dan hartanya juga perlahan-lahan mulai habis tidak tersisa. Dan sekarang Penny meninggalkan rumahnya yang mewah itu. Dia sekarang hidup sederhana dan ngekos dengan uang yang masih tersisa. Untuk menyambung hidupnya, Penny bekerja serabutan apa adanya. Ayahnya Penny pun sudah meninggal sejak lama. Penny juga sempat datang ke rumah orang tuanya Hani untuk meminta maaf atas kesalahannya dan kesalahan ibunya terhadap Hani. Dengan berat hati kedua orang tuanya Hani memaafkan Penny. Ternyata bayi-bayinya Hani itu juga sudah dijadikan tumbal pesugihan siluman ular oleh Bu Warni. Untungnya Eci selamat dan tidak jadi ditumbalkan pesugihan oleh mertuanya Hani itu. Dan Eci sangat bersyukur dipertemukan dengan kakek Abah yang sudah menolongnya saat itu. Mungkin kalau tidak ada kakek Abah yang datang menghampiri Eci dan membantu Eci, mungkin Eci sudah meninggal dunia, sedangkan Hani pasti masih selamat. Setiap sebulan sekali Eci dan suaminya datang ke makamnya, yaitu ke makamnya Hani, untuk mendoakan dan berziarah ke makamnya. Sehabis sholat juga Eci selalu mengirimkan doa untuk Hani setiap harinya. Akan tetapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Sekian dari cerita ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari perbuatan yang musyrik, karena tipu daya jin itu memang nyata adanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Dan tentu saja, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian, channel ini tidak akan seperti sekarang ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru lainnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.